Balik lagi bareng gua di SDB ARTAI bro. Cerita kali ini gue jamin bakal ngeresep ke kepala lu dan bikin lu mikir 2 kali kalau mau main api. Ini bukan kisah cinta, bukan juga kisah bahagia. Ini adalah kisah dosa yang dibayar lunas, kontan, dan brutal. Tahun 2011 di sebuah kota kecil di Jawa Tengah, ada cewek SMA namanya Ayu. Cakep, kulitnya bening, bodinya pun bohai aduhai. Bisa dibilang dia ini primadona di sekolahnya. Banyak cowok ngejar-ngejar, tapi Ayu malah jatuh hati sama teman satu kelasnya, Rian. Kalau dilihat-lihat, Rian ini biasa aja. Tapi karena modal nekat, Ayu pun kepincut. Awalnya hubungan mereka normal-normal aja. Tapi makin lama makin kebablasan. Tiap malam minggu mereka sering ngumpet di rumah kosong belakang sekolah. Lu tau lah ujung-ujungnya gimana. Yang awalnya cuma pelukan, lama-lama jinah jalan terus bro. Apalagi Rian pinter ngerayu. Ayu yang polos akhirnya terjerumus. Dan lu pasti udah bisa tebak akhir dari semua kebodohan ini. Ya, Ayu hamil. Perutnya udah mulai buncit, tapi Rian malah kabur. Gak ada kabar. Nomor HP di blok, keluarga pun gak ada yang tanggung jawab. Ayu stres, depresi, sampai-sampai sempat nyoba buat nyakitin diri sendiri. Tapi keluarga Ayu yang malu karena aib ini malah nyuruh Ayu buat bersihin kandungan itu. Bukan dibawa ke rumah sakit bro, tapi malah ke seorang dukun perempuan tua yang tinggal di pinggiran desa. Namanya Mbah Ranti, dukun aborsi yang udah terkenal di kampung itu. Katanya dia bisa membersihkan aib tanpa jejak, tanpa orang lain tahu. Waktu itu sore menjelang maghrib, Ayu dibonceng bapaknya pakai motor tua ke rumah Mbah Ranti. Rumahnya itu bro, udah kayak setengah roboh, dikelilingi pohon bambu dan semak-semak liar. Udara di situ panas tapi merinding. Dan lu tahu yang bikin bulu kuduk gua berdiri bro? Begitu Ayu turun dari motor dan melangkah ke teras rumah dukun itu, tiba-tiba angin kenceng berhembus, kayak ada yang gak suka kedatangan dia di situ. Malam itu langit mendung, suara petir menggelegar dari kejauhan, sesekali menyambar di balik gunung. Ayu duduk di ruang tamu rumah Baranti sendirian. Bapaknya lagi ngobrol di luar sama Simbah, ngerokok sambil sesekali ngelirik ke arah Ayu dengan tatapan penuh malu. Ruangannya sempit, dindingnya dari anyaman bambu yang udah bolong sana-sini. Di pojokan ada kendi air yang udah berlumut dan sebuah ranjang kayu dengan tikar usang di atasnya. Bau dupa semerbak bercampur aroma anyir yang bikin mual. Tiba-tiba suara langkah kaki mendekat. Baranti muncul dari balik tirai, sosoknya kurus kering, rambutnya putih kusut kayak sapu ijuk. Matanya sayu tapi tajam banget, kayak bisa nembus ke dalam dada. Dia jalan pelan-pelan ke arah Ayu sambil bawa mangkuk tanah liat berisi ramuan hitam kental. "Ndok, ayo masuk ke dalam, biar aibmu dibersihkan." Suaranya serak, berat, kayak 2 suara dalam satu mulut. Ayu cuma bisa nurut. Kakinya gemetar pas dia ngikutin Baranti masuk ke kamar belakang. Ruangannya gelap, cuma diterangi satu lampu teplok yang redup. Di tengah-tengahnya ada balai bambu yang udah dialasi kain jarik bermotif kembang setaman. Di sudut ruangan ada gentong besar penuh air yang terus mengeluarkan uap tipis, kayak lagi mendidih sendiri. Baranti baru Ayu tiduran. Ayu yang cuma pakai kaos longgar dan celana pendek merinding saat badannya nempel di kain jarik yang dingin dan lembab. Tanpa banyak cincong, Baranti mulai komat kamit, bibirnya menggumam doa-doa dalam bahasa Jawa kuno. Tangan keriputnya mengoleskan ramuan hitam itu ke perut Ayu. Dingin, lalu perlahan panas. Makin lama makin panas, kayak dibakar dari dalam. Tiba-tiba, Ayu ngerasa perutnya bergerak, seolah ada sesuatu di dalamnya yang gak mau keluar. Dia mulai mengeluarkan suara rintihan kesakitan. Tubuhnya ngejang-ngejang, tapi Mbah Ranti malah makin keras nyanyiin mantranya. "Duk, bertahan, anak ini harus pulang ke tempatnya." Tangan Mbah Ranti merogoh ke bawah perut Ayu, seperti ada yang ditarik. Ayu menjerit keras, matanya berair tapi gak bisa gerak. Dan di detik itu juga, suasana ruangan berubah dingin menggila. Kayak ada sosok yang datang. Angin berputar di dalam kamar, padahal jendela semua ketutup rapat.
Dari gentong di sudut ruangan muncul gelembung-gelembung besar, diikuti suara tawa cekikikan perempuan. Tapi suaranya sumbang, kayak pita suara yang sobek. Dan lo tahu yang paling ngeri bro? Bayangan hitam setinggi pintu muncul di belakang Mbah Ranti, melotot ke arah Ayu yang masih tergeletak. Matanya merah, lidahnya panjang menjulur sampai dada. Tapi Mbah Ranti terus ngelakuin ritual itu, seolah-olah sosok itu udah biasa diajak kerjasama. 2 hari setelah aibnya dibersihkan di rumah Mbah Ranti, Ayu kembali ke rutinitasnya. Tapi hidupnya udah gak sama lagi bro. Siang itu, Ayu duduk sendirian di kamar. Rumahnya sepi. Cuma ada suara kipas angin usang yang muternya udah gak stabil. Di meja belajarnya, tumpukan buku sekolah udah berdebu karena Ayu males ngapa-ngapain. Sejak dari rumah Mbah Ranti, tubuhnya sering lemes. Perutnya mual. Tapi anehnya, rasa mual itu bukan kayak orang hamil. Lebih kayak rasa mual pas lo mencium bau bangkai. Malamnya, sekitar jam 1 dini hari, Ayu yang tadinya ketiduran di ranjang tiba-tiba kebangun karena ngerasa perutnya nyeri banget. Saat matanya terbuka, dia ngeliat langit-langit kamarnya penuh dengan bercak darah. Dan lo tahu yang lebih edan? Di pojokan kamar ada sesosok perempuan dengan perut bolong, isinya hancur berantakan, berdiri sambil megang perutnya yang terburai keluar, matanya melotot, dan darah netes-netes dari bibirnya yang robek. Ayu teriak sekencang-kencangnya, tapi gak ada suara keluar dari mulutnya. Badannya kaku, gak bisa gerak, cuma bisa nangis dalam diam. Sosok perempuan itu pelan-pelan mendekat, sambil ngesot, nyeret perutnya yang udah kayak daging cincang. Mayat hidup itu nempel di sisi Ayu, mukanya deket banget sampai Ayu bisa cium bau anyir yang menusuk hidung. Setelah itu, lampu kamar Ayu langsung padam. Semuanya gelap. Tapi suara tawa cekikikan itu masih kedengeran jelas di telinga Ayu. Makin lama, makin keras. Besok paginya, Ayu bangun dengan badan pegel dan lemas. Tapi ada yang aneh. Di dinding kamar ada bekas cakaran panjang dan di perutnya Ayu nemuin lebam-lebam berbentuk jari-jari tangan kecil. Ayu makin ketakutan. Tapi di sisi lain, pikirannya makin kacau. Malam-malam berikutnya, gangguan itu makin brutal. Kadang saat dia ngaca, bayangannya sendiri berubah jadi perempuan bolong perut itu. Kadang ada tangan kecil yang mencengkeram kakinya saat dia tidur, bikin dia jatuh ke lantai. Semua ini kayak udah gak ada jalan keluar bro. Kutukan itu nempel di badan Ayu. Kemanapun dia pergi, arwah itu nempel karena hutangnya udah terlanjur dipinjam ke iblis. Malam Sabtu itu ada hajatan kawinan di kampung sebelah. Acara organ tunggal, rame banget. Biasalah suasananya, penonton penuh, saweran receh sampai pecahan 50 ribuan berterbangan. Para emak-emak joget, bapak-bapak nyengir sambil nyender di tiang tenda. Ayu yang juga biduan dadakan wajib tampil. Ayu sebenarnya udah ogah buat tampil. Tapi karena dipaksa tetangganya, dia akhirnya datang. Dengan wajah pucat, mata sembab, dan badan lemas, Ayu naik ke atas panggung. Bajunya putih ketat, tapi aura tubuhnya udah beda bro. Kayak ada hawa dingin nempel di belakangnya. Begitu musik dimulai dan Ayu baru nyanyi 1 bait, tiba-tiba dia ngehentak mic ke lantai dan tubuhnya kejang-kejang. Semua orang panik. Penonton bubar lari, MC acara mati gaya. Sound system sampai bunyi nyaring kayak disundut korek gas. Dan di detik itu juga, Ayu berdiri. Tapi jalannya bukan kayak orang normal. Badannya nunduk, tangan ngerayap di tanah kayak binatang yang siap menerkam. Matanya udah bukan mata Ayu lagi bro. Merah, penuh urat, meletot kayak mau copot.
Mulutnya komat kamit ngomong sesuatu yang gak ada yang ngerti, bahasa dari alam lain. Orang-orang makin panik saat Ayu ketawa cekikikan sambil nunjukin perutnya yang tiba-tiba membesar sampai sobek dan... Lo tahu apa? Tangannya masuk ke perut sendiri, ngeluarin gumpalan daging kecil berlumuran darah, lalu dilempar ke tengah-tengah penonton sambil teriak, "Ini anak yang kalian bunuh!" Semua orang teriak histeris. Ada yang pingsan, ada yang lari tunggang langgang. Hanya beberapa orang berani deketin termasuk Pak RT dan beberapa pemuda yang coba nolongin Ayu. Tapi pas dipegang, tubuh Ayu udah dingin. Dia mati sambil senyum lebar. Matanya melotot ke atas, masih dalam posisi mati tragis. Besoknya, kabar kematian Ayu sebar cepat. Tapi yang bikin merinding, setiap orang yang hadir di hajatan malam itu bermimpi hal yang sama. Ayu berdiri di ujung ranjang mereka sambil bawa gumpalan daging. Kematian Ayu dicatat sebagai kerasukan oleh warga. Tapi mereka nggak pernah tahu kalau sebenarnya Ayu mati karena hutang dosa yang dia bayar kontan dengan nyawanya sendiri. Ingat bro, dosa itu kadang gak harus dibalas di akhirat. Ada yang lunas di dunia juga, kontan, tanpa diskon. Yang kayak gini, lo harusnya sadar, bukan soal aib, tapi soal nyawa. Jangan pernah main-main ke dukun buat nutupin kesalahan, karena jin dan iblis itu gak pernah ngasih gratisan. Yang gratis tuh cuma dosa lo aja, sisanya bakal lo bayar dengan cara yang paling gak bakal lo sanggupin. Lo tau gak bro, iblis, jin, setan itu gak pernah peduli lo siapa. Mau lo anak orang kaya, janda, perawan, lo ustadz sekalipun. Begitu lo main di wilayah mereka, begitu lo pinjem jalan pintas, itu sama aja lo nulis surat kontrak mati di atas darah lo sendiri. Ayu bukan cewek bego, dia cuma manusia biasa yang salah langkah, ketutup dosa, nyari solusi instan, sampai akhirnya nyemplungin diri ke lubang neraka. Malam saat dia bilang iya ke sosok ganteng itu, dia pikir dia dapet cinta, tapi yang dia dapet justru neraka yang diem-diem dia nikmatin.